Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh flashback di tahun 2002. Di sana terdapat dua orang muda-mudi yang sedang bercumbu di dalam mobil. Ketika wanita tersebut berpamitan kepada teman lelakinya, pemuda yang berada di dalam mobil tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria tua yang tiba-tiba juga menyemprot matanya, sehingga pria itu tak bisa melihat sementara. Pria tua itu menegaskan bahwa dirinya melakukan semua hal ini dikarenakan ia telah ditugaskan untuk balas dendam oleh ayahnya yang bernama Ian Krups karena anaknya ditemukan tewas menggunakan obat campuran yang pemuda itu ciptakan. Dan inilah The Debt Collector, blacklister nomor 46 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang tengah menikmati dekorasi rumah milik Bulger. Reddington memberikan selamat karena kematian akuntannya membukakan pintu kesuksesan bagi Bulgers yang baru saja membeli kapal pesiar yang sedang Reddington incar sebenarnya, dan serta membuka kantor di Paris juga di London. Sementara itu, Reddington memberitahu Keane lewat telepon bahwa debt collector akan segera menghampirinya. Dan debt collector adalah orang yang terdaftar dalam daftar hitam miliknya yang harus segera FBI tangkap. Di lokasi hitam, Keane menjelaskan bahwa debt collector adalah malaikat pencabut nyawa yang membunuh sesuai dengan kejahatan yang targetnya lakukan. Reddington memberitahu kepada Keane bahwa debt collector pernah melakukan pembunuhan kepada Tyler O'Brien karena senator mengutus debt kolektor untuk membunuhnya atas kematian putrinya. Setelah tiba di tempat investigasi, Keane mendapati bahwa timnya menemukan jasad Taylor yang telah berubah menjadi mumi. Tim investigasi menjelaskan, jasad Taylor dapat memberi petunjuk toksikologi dalam waktu 2 minggu. Lalu Reddington mulai menelepon Mr. Kaplan untuk memintanya meneliti jasad terkait Tyler karena ia tak ingin mengharapkan investigasi yang mencapai 2 minggu yang dapat membahayakan nyawa dari Keane. Kembali ke lokasi hitam, Cooper mulai membuat kesepakatan dengan Mr. Kaplan melalui video call. Mr. Kaplan meminta mereka untuk mengantarkannya ke sebuah gudang. Di sana terdapat bawahannya yang akan memeriksa jasad dari Taylor. Dan Kaplan menegaskan bahwa Satgas tak boleh mengikuti mobil bawahannya karena jasad itu akan diantarkan kepada dirinya secara langsung untuk diperiksa. Samar dan Keane yang mendapat bahwa peti tersebut mengalami pertukaran ketika mereka mengikuti di mana mobil tersebut berhenti, polisi lantas dengan segera mengecek kembali peti tersebut dan menemukan fakta jika mereka telah tertipu oleh Kaplan. Di lokasi hitam, Cooper mendapat kabar jika Kaplan mengetahui siapa debt collector sebenarnya yang bernama Edgar Grant, merupakan seorang petugas kebersihan. Cooper meminta kepada Samar dan Keane untuk mendatangi di mana Edgar tinggal. Tetapi Mr. Kaplan menegaskan bahwa Cooper tak perlu menyuruh Keane ke lapangan karena sekarang Edgar akan sedang mengincar Elizabeth Keane. Sesampainya di kediaman Edgar, Samar tak menemukan adanya Edgar di sana. Tetapi Samar mendapatkan petunjuk bahwa Edgar mempunyai satu ruangan yang berisi barang koleksi miliknya. Ketika Samar menelepon Keane untuk memastikan bahwa ia telah berada di rumah aman, ia memberitahunya bahwa mereka menemukan Edgar mengoleksi barang yang sangat aneh. Lalu Keane meminta kepada Samar untuk memfotonya agar ia bisa melihat koleksi tersebut. Setelah menutup telepon dari Samar, Keane tiba-tiba dihampiri oleh Edgar yang memintanya untuk berbalik badan. Dan ketika Keane berbalik, Edgar tiba-tiba menyemprot mata Keane. Sementara itu, Reddington menerima telepon dari Cooper yang sedang marah karena Reddington menjanjikan akan memberi pengawalan kepada Keane. Padahal faktanya, Cooper menjelaskan bahwa mungkin saja dalang dari balik semua ini adalah Kaplan yang telah membantunya untuk mengetahui siapa debt collector. Di satu sisi, Keane yang telah sadar bertanya mengapa Edgar melakukan semua ini. Edgar menjawab bahwa dirinya mendapatkan tugas dari seorang pria bernama Tyson Pierce. Edgar menegaskan bahwa Tyson tak ingin melukai Keane sedikit pun. Tyson hanya ingin Edgar membawa Keane bertemu kepadanya. Ketika Samar memeriksa rumah tersebut, ia menelpon Cooper untuk memberitahunya bahwa Edgar memiliki koleksi yang ia dapatkan dalam pekerjaannya sebagai debt collector. Salah satu tim mendapatkan informasi dan segera memanggil Samar.
Di dalam informasi itu, ia menemukan bahwa yang menyewa Edgar adalah Tyson Prior. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan bahwa Tyson sempat memberikan 8 amplop kepada presiden dari 8 universitas. Di antara salah satu amplop tersebut terdapat dosis antraks yang sangat mematikan. 3 presiden yang diincar terbunuh dan 3 lagi mengalami perawatan dengan intensif di rumah sakit. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan oleh salah satu agen FBI muda yang bekerja di unit psikologi New York yang bernama Elizabeth Keene. Tyson mendapat hukuman seumur hidup. Tapi 2 minggu yang lalu Tyson dibebaskan karena belas kasihan atas penyakit kanker stadium akhir yang dideritanya. Lalu Sin bergerak kepada wrestler dan rekannya yang menghampiri Gerrard untuk membuat kesepakatan. Gerrard meminta kepada rekan wrestler untuk segera keluar karena ia tak ingin berbicara apabila tak membuat kesepakatan dengannya sendiri. Lalu Gerrard membuat kesepakatan bahwa ia ingin kebebasannya. Apabila wrestler tak bisa memberikan hal itu, maka ia akan memberitahu rekan wrestler mengapa mereka berdua bisa berteman. Di satu sisi, Kaplan memberitahu Reddington bahwa Elizabeth kini sedang dalam bahaya. Sebenarnya Reddington tahu itu bukan karena dirinya, karena Reddington menegaskan bahwa jika saja bukan karena Mr. Kaplan, Reddington takkan ada di sana. Lalu ia meminta kepada Kaplan untuk menunda perselisihan di antara mereka berdua demi keselamatan dari Elizabeth Keene. Dembe yang juga berada di sana memberitahu bahwa tindakan Reddington telah cukup jauh dan Reddington sekarang sedang dilanda keraguan. Tetapi Reddington menyangkalnya dan menegaskan bahwa Kaplan mungkin keliru. Kaplan tak setuju bahwa Keene dan anaknya lebih aman tanpa Reddington dalam kehidupan mereka. Tetapi Reddington menduga Kaplan melakukan hal itu semua untuk melindungi gadis kecil yang ia sayangi. Lalu Mr. Kaplan mulai mencari informasi lebih lanjut terkait keberadaan dari Edgar yang akan membawa Keene. Lalu ia mulai menghampiri sekolah tempat di mana Edgar bekerja. Di dalam ruangan Edgar, ia menemukan kunci yang bisa menjadi petunjuknya. Lalu setelah keluar dari ruangan milik Edgar, dirinya melihat murid lelaki pada sekolahan tersebut yang sedang memerah seorang murid wanita. Mr. Kaplan lantas langsung mengancam murid lelaki tersebut agar segera menghapus postingannya dengan cara menodongkan senjata kepadanya. Setelah sampai tujuan, Edgar mulai memasuki rumah tempat di mana Tyson akan bertemu dengan Keene. Lalu ia mulai memanggil Tyson untuk segera menghampirinya. Namun tiba-tiba saja Reddington keluar dari ruangan tersebut dan mengatakan jika tak ada Tyson Prior. Yang sebenarnya menyewa Edgar adalah Reddington itu sendiri. Plot twist bukan adik-adik? Di lokasi hitam, Ara memberitahu Cooper bahwa di sekolah Edgar bekerja, ada satu murid yang melaporkan bahwa akan ada wanita dengan ciri-ciri Mr. Kaplan yang memegang gantungan kunci yang bertuliskan Troop 14441 yang merupakan pondok lama Edgar yang berada di Danau Johnson. Sementara itu di dalam pondok Edgar, Keene bertanya ini semua untuk mendekatkannya kepada Mr. Kaplan? Reddington menjawab bahwa ia ingin memanfaatkan cintanya terhadap Keene untuk mendekatinya. Lalu Reddington bertanya kepada Edgar apakah ia mendapatkan hasrat balas dendamnya dan menyebut bahwa Edgar telah melakukan dosa yang tak bisa diampuni. Lantas Reddington mulai menembak Edgar hingga ia tewas. Lalu Keene bertanya apakah ia akan menggali 2 kuburan, satu untuk Edgar dan satu lagi untuk Mr. Kaplan. Reddington menegaskan bahwa itu tergantung bagaimana Kaplan akan melawannya. Di satu sisi wrestler diminta untuk datang karena saat ini Keene sedang terancam. Ia segera harus melupakan penangguhannya. Lalu Keene mengatakan kepada Reddington bahwa ia berbohong jika dirinya terjebak di salah satu kapal geladak. Keene meminta kepada Reddington untuk segera melepaskannya dan mengatakan bahwa Kaplan saat ini sedang datang untuk menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian Reddington akan segera membunuhnya. Namun Reddington menjelaskan bahwa jika ingin kedua pihak berdamai, mereka sendirilah yang harus mencari jalur damai itu sendiri. Tetapi tampaknya sekarang Kaplan hanya terpuaskan apabila salah satu di antara mereka berdua mati. Reddington lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk segera menembak apabila mereka siap menembak keberadaan dari Kaplan. Ia tak ingin Kaplan terluka, tetapi Keene meneriaki Kaplan. Karena tak ingin membuat Kaplan terluka, Keene lantas meneriakinya dan memberitahu bahwa semua ini adalah jebakan. Mr. Kaplan yang mulai menyadari hal itu dan menduga bahwa semua ini adalah ulah Reddington, langsung dihampiri oleh Keene dan mengatakan jika Reddington telah berjanji agar bisa berdampingan kembali bersama Mr. Kaplan. Lantas Keene bertanya apakah Mr. Kaplan dapat melakukan hal serupa? Mr. Kaplan menjawab, tidak, karena mereka tak bisa. Di tengah perbincangan mereka, Samar, wrestler dan anggota FBI lainnya mulai menghampiri. Anak buah Kaplan yang menyamar tiba-tiba mulai menembaki Reddington dari kejauhan. Tetapi sayangnya peluru tersebut meleset. Setelah penembakan itu, Mr. Kaplan langsung melakukan pelariannya dan Reddington pun melakukan hal yang serupa.
Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang menelepon Kin untuk menanyakan apakah ia mendapatkan Mr. Kaplan. Kin menjawab bahwa tim FBI masih melakukan pencarian di lokasi. Dan Reddington menegaskan bahwa dirinya dan Kaplan tak bisa berdampingan kembali. Meskipun tahu Reddington dan Mr. Kaplan tak bisa berdampingan, Kin masih mengharapkan bahwa hal itu bisa berubah suatu saat. Dan Reddington mengatakan jika yang menembak bukan anak buah Kaplan, maka mereka telah kedatangan orang baru. Di episode 21 kali ini, scene dibuka oleh Reddington dan Reinhardt yang sedang menunggu pengiriman di sebuah gudang. Klien Reinhardt yang telah muak menunggu kirimannya mulai mengarahkan pistol kepada Reddington. Namun Reddington mengatakan apabila kliennya ingin mendapat kiriman yang ia inginkan, maka ia harus menyimpan senjatanya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, akhirnya kurir dari Reddington datang. Mereka lalu menemukan jika isi van tersebut ternyata kosong. Karena penyuplai yang telah muak berbisnis dengan Reddington, klien tersebut marah dan mulai mengarahkan kembali senjatanya kepada Reddington. Tetapi tiba-tiba dengan sigap, Denby dan Reddington mulai menembaki klien dan orang-orangnya. Dan inilah blacklister yang tak pernah kalian duga, Mr. Kaplan. Blacklister nomor 4 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang sedang mengalami kesulitan karena Kaplan yang memblokir jalan dan mempersulit setiap transaksi Reddington. Karena Mr. Kaplan masih memegang rekeningnya dan menggunakan kepercayaan Reddington untuk mewakili dirinya sendiri. Sementara itu, Aram yang sedang berjalan dengan seorang wanita tiba-tiba dihampiri oleh seorang agen yang memberikannya amplop bahwa Aram akan segera dipanggil untuk bersaksi dalam suatu investigasi. Reddington dihampiri oleh anak buahnya yang bernama Teddy. Ia meminta kepada Teddy untuk mencari tahu siapa sopir Kaplan yang terbaru. Tetapi belum selesai Reddington berbicara, Teddy tiba-tiba menyatakan dirinya akan keluar dan setelah 19 tahun bekerja untuk Reddington. Di satu sisi, wrestler yang telah sampai di ruang investigasi mayat diberitahu oleh rekannya bahwa dirinya sempat mengikuti wrestler ke hutan dan mendapat kabar bahwa wrestler berada di sana dengan Kin dan juga Reddington. Tetapi wrestler menjelaskan bahwa dalam 4 tahun ini mereka menangkap penjahat kelas tinggi lebih banyak daripada gabungan semua divisi manapun. Lalu Reddington mulai menghampiri Don Julius. Julius memberitahu Reddington bahwa dirinya ingin informasi, maka Reddington harus bergegas untuk hal itu. Reddington menjawabnya bahwa ia tak kenal Don Julius yang bersikap kasar apalagi ketika sedang menjamu makan malam. Don Julius menjelaskan bahwa dirinya mendengar banyak rumor bahwa rekan Reddington yaitu Mr. Kaplan menjadi sebuah musuh yang cukup menakutkan. Reddington lalu memberikan sebuah nama yaitu Philip Roku yang merupakan mantan supir dari Julius. Ia meminta kepada Julius untuk membantunya, tetapi Julius hanya memberitahu Reddington bahwa Kaplan membayar Philip lebih besar karena Philip baru saja membeli mobil Porsche. Karena penasaran, Reddington lantas menghampiri bursa toko mobil tempat di mana Philip membeli Porsche-nya. Reddington lalu mengancam staf tersebut menggunakan pisau agar mau memberitahunya jika Philip tak mempunyai alamat dan nomor telepon. Ia membeli mobil tersebut melalui manajer bisnis. AB yang juga sedang berada di ruang kerjanya tiba-tiba dihampiri oleh Reddington. Lantas Reddington dengan segera menembak tangan kiri AB dan mengatakan jika ia tahu setiap perbuatan AB, ia dapat mentolerir AB yang mencuri $1.000 setiap minggunya. Tetapi Reddington juga tahu bahwa AB mencuri uang itu agar ia bisa dipecat oleh Reddington. Tetapi Reddington tak bisa mengabaikan bahwa Abela yang ternyata menjadi penyebab Kaplan bisa menguras rekening miliknya sendiri. Lalu Reddington mencari tahu bahwa dalam buku AB di halaman 12 terdapat sebuah nama yaitu Mario Dixon. Reddington lalu menelepon Kin untuk meminta bantuannya mencari tahu tentang Mario Dixon yang telah menerima transfer uang dari Mr. Kaplan sebesar $3.000. Kemudian scene bergerak ke Stone Canyon Storage Facility di Bethesda. Di sana terdapat pria yang sedang keluar untuk membeli makanan. Dan ketika ia menghampiri mobilnya, dirinya tiba-tiba diculik menggunakan sebuah van. Sementara itu, Aram yang sedang menghadiri acara investigasi, Aram mendapat tawaran kekebalan apabila ia bersaksi untuk melawan temannya. Tetapi apabila ia tak bisa menerima hadiah itu, maka Aram akan segera masuk penjara karena telah menghina tawaran mereka. Di lokasi hitam, wrestler memberitahu bahwa Gail mengetahui segalanya dan Gail telah melihat wrestler bersama Kin dan Reddington. Tetapi Aram menegaskan bahwa ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan. Sedangkan wrestler mengatakan bahwa ia malu karena harus berurusan dengan pembunuh berantai yang tak lain lagi adalah Reddington. Kin menjelaskan bahwa Kaplan menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk membereskan kekacauannya dan hanya membutuhkan waktu 5 bulan saja untuk menjatuhkan kerajaan dari Reddington. Dan Kin yakin bahwa Kaplan lah yang sebenarnya menyewa Natalie Lucas
Asuka, Isabella Stone, The Apothecary, dan juga Dr. Bodan Krylov. Kin mengatakan mereka hanya mempunyai satu petunjuk, yaitu Mario Dixon yang merupakan pencuri khusus. Mario mempunyai adik yang sedang dipenjara di lapas remaja Mecklenburg. Samar dan Kin lalu mulai pergi menghampiri adik dari Mario di lapas Mecklenburg. Adik dari Mario yang bernama Dino mengatakan apabila ia ingin menanyakan tentang Mario maka ia tak akan berbicara. Namun Kin mengatakan bahwa mereka di sana untuk Dino. Mereka menjanjikan kepada Dino apabila ia bisa membawanya kepada Mario, maka mereka bisa membantunya memangkas 5 tahun waktu masa tahanan dari Dino. Dan dengan tawaran tersebut, Dino akhirnya mengiyakan tawaran tersebut dan memberitahu jika Mario berada di Baltimore untuk menyimpan hasil jarahannya. Lalu Kin menelpon Reddington dan memberitahu jika Mario bekerja di butik hipster mewah di Hampton. Ketika Reddington menghampiri tempat Mario bekerja, ia lalu langsung menodongkan senjata kepada pegawai yang berada di sana dan Reddington meminta kepada pegawai untuk membawanya ke ruangan belakang. Lalu Reddington bertanya kepada pegawai itu terkait keberadaan dari Mario. Karena merasa terancam, pegawai itu lantas memberitahunya bahwa Mario saat ini sedang berada di Philadelphia. Setibanya Reddington di Philadelphia, ia bertemu dengan seorang lelaki yang terikat dengan mata kanannya yang telah tiada. Sementara itu, Mario menghampiri tempat di mana lelaki dengan mata kanan yang telah hilang bekerja. Ia menembaki pegawai yang bekerja di sana dan masuk ke ruangan rahasia menggunakan mata dari lelaki tersebut. Lalu Reddington meminta kepada Dembe untuk segera memanggil ambulans. Ia bertanya kepada pria tersebut mengapa mereka mengambil matanya. Pria itu menjawab bahwa matanya merupakan salah satu akses untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu pria itu kembali menjelaskan jika di tempat kerjanya terdapat data pemerintahan yang bersifat rahasia. Di lain sisi, Mario mengambil catatan tempat di mana data Reddington berada. Lalu ia mulai mengambil dokumen itu dan menembak penjaga yang mencoba menghalanginya. Sementara itu, Mr. Kaplan mulai menelpon Gail untuk menanyakan proses yang telah ia lakukan. Gail menjelaskan bahwa ia tak bisa membuktikan Reddington dan Satgas bekerja tanpa bukti. Ketika Mario keluar dari tempat penyimpanan, Kin dan Samar yang sedang bersiaga di sana mulai menyergapnya. Tetapi sayangnya Mario berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Lalu Kin meminta kepada Aram untuk mempersempit jalur labirin yang Mario gunakan. Tetapi Cooper memberitahu bahwa Aram tak perlu melakukan hal itu karena Stone Canyon terancam oleh FBI, ATF, ICE, dan IDEA yang sedang bergerak sekarang. Setelah Mario terpojok, salah satu agen FBI langsung memberikan dokumen tersebut kepada Kin. Isi dokumen tersebut adalah kesepakatan kekebalan yang ditandatangani oleh Reddington dengan Departemen Kehakiman. Sama dan Kin membawa Mario kepada Reddington. Lalu Mario menawarkan jika ia ingin bernegosiasi dan akan membawa Reddington kepada Mr. Kaplan, maka Mario menelpon Kaplan untuk memberitahunya jika ia telah mendapatkan dokumen itu dan Mr. Kaplan memintanya untuk bertemu hari itu juga. Reddington lantas menelpon Kin untuk memberitahu jika Mario akan segera bertemu dengan Kaplan di Waterfront Southwest pada pukul 5 sore. Reddington menyuruh Kin untuk bergegas karena waktu mereka tak banyak dan ia memberitahu bahwa peperangan ini akan berakhir segera malam sekarang. Ketika Reddington menghampiri Dom, ia mendapat omongan dari Dembe yang berkata bahwa ini semua salah. Tugas Reddington adalah melindungi Kin dan tugas Dembe adalah melindungi dirinya. Kemudian Reddington mulai menggali dan mengambil peti yang terkubur di garasi Dom. Ia memberitahu bahwa dirinya telah diserang dan melakukan hal ini karena dirinya ingin melindungi Kin. Ketika Dom mengetahui hal itu, ia terkejut dan marah karena Reddington hanya mempedulikan perasaannya sendiri. Ia bertanya kepadanya berapa lama Reddington menyembunyikan bahwa cucunya masih hidup. Reddington menegaskan bahwa ini semua hanya dilakukan untuk menjauhkan Dom dari Kaplan. Ia takut Kaplan akan menjadikan Dom sasarannya dan Reddington meminta maaf serta memberi pesan apabila ia tak kembali, ia ingin Dom menemukan dan memberitahu Kin siapa dirinya sebenarnya. Kembali ke lokasi hitam, Kin yang telah bersiap lalu menelpon Reddington dan mengatakan bahwa ia seharusnya berada di sini bersama Mario. Namun Reddington memberitahu bahwa ia akan datang ke pertemuan itu sendirian. Ketika Reddington menemui Mario untuk kesepakatan mereka, ia menjelaskan bahwa kotak yang dirinya bawa bisa menjamin rencana pelarian dan kelangsungan hidup Mario. Karena isi kotak tersebut terdapat voucher perjalanan, kode keamanan, kunci kapal, dan kepemilikan pulau pribadi di lepas pantai Brunei. Dan ia mengatakan bahwa siapa
siapapun yang membawa dan membuka kunci yang pas untuk gembok tua di depan, maka akan dilayani oleh staf dengan setia dan pengawal yang membela selamanya. Mario memberitahu lokasi pertemuan mereka, yaitu gedung teater Falstaff di Elm Street. Ketika ia menerima kotak tersebut, Reddington memeluk Mario dan menembaki dua penjaga yang berada di belakangnya. Ia mengatakan bahwa kotak itu ditunjukkan untuk orang lain dan Reddington menembak Mario. Di lokasi hitam, Aram menghampiri wrestler dan memberitahu bahwa dirinya telah dipanggil untuk kesaksian. Julian Gale telah memberitahu jaksa bahwa Satgas saat ini bekerja sama dengan Reddington dan semua orang mengincar mereka. Serta scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin yang telah tiba di lokasi pertemuannya dengan Mario. Ia menemukan Mario tak ada di sana dan tiba-tiba Reddington dan Dembe menembaki anak buah dari Kaplan. Ia memuji Kaplan karena telah berhasil membuat rekannya, akuntannya dan cadangan uangnya lenyap. Dan satu-satunya yang Kaplan tinggalkan hanyalah topi di kepala Reddington. Reddington memberitahu Kaplan bahwa ia berhak memiliki pulaunya. Pulau tersebut menjadi penjara sekaligus surga bagi Kaplan. Dan Reddington menegaskan bahwa Elizabeth adalah dirinya sekarang yang telah tumbuh menjadi agen spesial Elizabeth Kin. Lalu Reddington memberi tawaran apakah ia akan menerima pulau tersebut dan pergi dari sini atau semuanya akan berakhir di sini. Tetapi Kaplan menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia tak akan kemana-mana, sehingga Reddington harus menuntaskan pekerjaannya sendiri demi mereka berdua. Di tengah perbincangan mereka, Gale tiba-tiba menyergap mereka semua, lantas Reddington dengan segera melarikan diri. Julian Gale yang tak dapat menangkap Reddington lalu masuk kembali ke gedung teater itu dan melihat Kaplan yang tiba-tiba terdiam tak melarikan diri. Gale mengatakan tanpa surat kekebalan Reddington, ia tak bisa meringkus anggota FBI yang bekerja untuknya. Namun Mr. Kaplan memberitahukan alasan dirinya tak kabur karena ia berniat untuk ditangkap dan memberitahu semua hal tentang Reddington di sidang terbuka. Dan episode 21 di season 4 pun berakhir di sini. Episode 22 alias episode terakhir di season 4 kali ini dibuka oleh Reddington yang sedang membakar surat identitas. Sementara itu Kaplan sedang menghadiri rapat dengan jaksa agung dan mengharapkan kekebalan atas setiap kejujuran yang akan ia berikan. Mr. Kaplan menjanjikan dapat memberikan bahwa FBI yang dipimpin oleh Harold Cooper bekerja untuk Reddington serta memberitahu jaksa tanggal dan lokasi mayat yang Kaplan berikan kepada agen Gale. Di lokasi hitam, Cooper sedang berbicara dengan Cynthia. Apakah setelah mereka tertangkap, Cynthia dapat membalikkan reputasi mereka? Dan apakah Biro akan menerima mereka lagi? Cooper memberitahu Samar, Kin dan juga wrestler bahwa ia tak bisa melakukan tugasnya, yaitu melindungi mereka semua. Cooper menegaskan bahwa mereka semua akan segera dipenjara dan tak ada yang bisa Reddington lakukan untuk mencegah hal itu. Hal itulah yang membuat Cooper sangat marah. Cooper meninggalkan mereka dan mengatakan ia akan melakukan sesuatu yang seharusnya dirinya lakukan dari dulu. Di satu sisi, Kin menghampiri Reddington dan mendapatkan sebuah nama, yaitu Henry Prescott, orang yang bisa mengubur masalah. Reddington mengatakan jika mereka bisa menemukan Henry Prescott, maka mereka bisa membuat hakim bungkam. Kembali ke lokasi hitam, Kin memberitahu Samar dan wrestler bahwa Henry Prescott merupakan petunjuk yang Reddington berikan. Mereka mendapatkan petunjuk bahwa tempat Henry bekerja menerima klien yaitu Banis Capital, sebuah perusahaan investasi yang dimiliki oleh J.J. Brickman. Reddington lalu mulai menghampiri J.J. dan meminta informasi di mana ia bisa bertemu dengan Henry, karena Henry pernah membantu J.J. beberapa tahun yang lalu. Saat J.J. di lantai dansa dan menembak salah satu turis, Henry lah yang menyelesaikan masalahnya. Lalu Reddington mulai menembak salah satu teman J dan menyuruh J untuk segera menelepon Henry. Sementara itu Cooper mendatangi tempat di mana ia mengambil barang bukti. Dirinya memotong sebagian pakaian yang menjadi barang bukti tersebut. Setibanya Henry, Reddington lalu mulai mengancamnya agar ia mau memberitahu informasi terkait paket yang Henry antarkan pada tanggal 19 November tahun 2015. Apabila ia tak bisa melakukan hal itu, maka Reddington akan membeberkan kebenaran tentang kasus JJ dan Henry Prescott yang telah membantu JJ membereskan masalahnya. Di satu sisi, Ara mulai menghadiri kejaksaan untuk memberikan kesaksiannya. Ara menegaskan pada hakim dan jaksa bahwa dirinya saat ini sangat bangga pada pekerjaan dan jasanya kepada Reddington. Hakim lantas memberhentikan interogasinya dan mengatakan bahwa mereka akan dengan segera menulis surat penahanan untuk Aram dan satgasnya. Kemudian Shin bergerak kepada wrestler yang menghampiri Reddington serta Henry yang ingin mengambil paket yang Henry sembunyikan. Wrestler mendapati bahwa paket tersebut adalah seorang wanita yang bernama Raven Rikes. Samar lalu menghampiri Aram yang sedang ditahan dan memberitahu bahwa Reddington mulai mendapatkan petunjuk yang bisa membuat Aram keluar dari sana. Di lokasi hitam, Kin menghampiri Cooper. Di sana Cooper melakukan tes
DNA kepada darah Reddington yang berada dalam barang bukti yang tersimpan di dalam penyimpanan selama 3 dekade. Keane menjelaskan bahwa hal yang Cooper lakukan bisa merusak barang bukti. Saat ini, Ressler sedang menunggu dan mendapatkan informasi mengenai mayat Raven yang sedang diautopsi, dan Ressler mendapatkan peluru yang tertanam pada tubuh Raven. Kembali ke lokasi hitam, Cooper menjelaskan bahwa Henry membawanya kepada Raven, dan peluru pada jasad Raven membawa mereka kepada Laurel yang mempunyai kuasa untuk memanipulasi dewan juri. Lalu Reddington meminta maaf kepada Ressler karena selama ini Ressler selalu mencoba untuk membuat Laurel bersalah. Ia mengatakan bahwa saat ini peluang mereka bisa selamat adalah dengan menukar peluru itu kepada Laurel. Ressler menanggapi hal itu dengan memberitahu alasan dia tahu Laurel adalah pembunuhnya, karena Tommy Markins, orang yang membunuh ayah Ressler dan berhasil lolos begitu saja. Ia mengatakan kepada Raven bahwa hal itulah yang menjadi alasan dirinya bekerja menjadi seorang agen polisi untuk mencegah Tommy Markin lainnya lolos begitu saja dari hukuman pembunuhan. Di satu sisi, ketika Mr. Kaplan sedang mengambil perlengkapan dan bersiap menghadiri sidang untuk memberikan kebenaran tentang Reddington, tiba-tiba mendapat telepon dari Keane yang memintanya untuk bertemu. Kaplan menjelaskan bahwa saat ini ia tak bisa lagi mempercayai Keane. Reddington dan Ressler lalu mulai menghampiri Laurel dan memberitahu bahwa saat ini mereka sedang dalam masalah dan masalah mereka merupakan masalah Laurel juga. Lalu mereka mulai mengancam Laurel dengan peluru yang mereka dapatkan dalam jasad Raven Rice. Mereka meminta Laurel untuk membubarkan dewan juri, tetapi Laurel tak dapat mengiyakannya dengan mudah. Apabila Reddington ingin Laurel membubarkan dewan juri, ia juga ingin Ressler untuk tak menyebut nama Laurel dan Raven dalam satu kalimat lagi. Ketika Laurel menghampiri dewan juri dan meminta mereka untuk menutup kasus itu, serta menghapus semua data yang telah ada, tiba-tiba ia mengalami kesulitan ketika agen Gale mengatakan rumor bahwa benar Reddington dapat merusak siapa saja. Saat ini agen Gale dapat memberitahu Kaplan melalui telepon bahwa kasus mereka telah ditutup oleh dewan juri. Dan ketika agen Gale meninggalkan pengadilan, di dalam mobil tiba-tiba ia mendapatkan todongan dari DMB dan Reddington yang menghampirinya untuk mengambil ponsel Gale yang dipakai untuk menghubungi Kaplan. Di lokasi hitam, Cooper memberitahukan bahwa kabar bahwa mereka semua berhasil bebas. Summer lantas bertanya bagaimana dengan Aram. Cooper menjelaskan bahwa Aram saat ini tak bisa ditolong karena di saat persidangan Aram mencoba untuk menghina juri. Lantas Cooper menelepon Reddington untuk memberitahunya bahwa rencana yang Reddington lakukan berhasil dan Reddington meminta Cooper untuk melacak sebuah nomor sekali pakai Mr. Kaplan. Sementara itu, setelah Keane bertemu dengan Kaplan, Mr. Kaplan memberitahu bahwa ia tak bisa menepati janjinya kepada ibu Keane untuk menjauhkan Keane dari segala masalah. Lalu Mr. Kaplan menawarkan informasi mengapa Reddington bisa masuk ke dalam hidupnya. Tetapi jika hal tersebut ingin dilakukan mereka berdua harus pergi bersama. Dan itu juga harus melalui keputusan dari Keane sendiri. Setelah Keane dan Mr. Kaplan pergi, mereka lalu dihadang oleh anak buah dari Reddington. Dan Bas meminta Kaplan untuk turun serta mematikan mobilnya. Namun Kaplan menembak tangan Bas dan melarikan diri. Tak jauh setelah melarikan diri, Mr. Kaplan berhasil kembali dihadang oleh Reddington. Dan Kaplan menghampiri Reddington untuk memberitahunya jika ia selama ini salah terlalu fokus menjauhkan Keane dari Reddington. Ia tersadar bahwa yang harus ia lakukan sebenarnya hanyalah memberikan kebenaran kepada Keane dengan memberikan rahasia Kaplan dan Reddington yang terkubur di salah satu peternakan. Mr. Kaplan meminta kepada Reddington untuk segera menembaknya karena ia tak bisa melindungi Keane apabila dirinya dipenjara. Dan Kaplan menjelaskan bahwa dirinya mempunyai rencana cadangan, yaitu apabila dirinya terbunuh, maka anak buahnya lah yang akan memberikan kebenaran di peternakan kepada Keane. Kaplan lalu mengetahui bahwa Reddington tak dapat dan tak memiliki niat untuk membunuhnya. Maka dari itu ia memutuskan untuk melompat dari atas jembatan dan memutuskan untuk bunuh diri. Setelah insiden terjun bebas Kaplan, Aram mulai bebas kembali dan dihampiri oleh pacarnya yang memberikan pengakuan jika Janet harus mengorbankan Aram agar ia mendapatkan hak kekebalan serta dihapuskan catatan kriminalnya. Tetapi Aram mengalami kebingungan karena Samar tak memberitahukan hal tersebut. Sementara itu Ressler yang mendapatkan rencananya di rumah Laurel tiba-tiba diminta untuk melakukan segala keinginan Laurel ketika Laurel membutuhkannya. Namun Ressler dengan tegas menolak hal tersebut yang membuat Laurel kesal terhadap sikap Ressler dan menghampiri Ressler. Lalu Ressler tiba-tiba menampar Laurel sehingga menyebabkan kepala Laurel terbentur dan mengalami pendarahan. Di lokasi hitam, Keane memberitahu Cooper bahwa Kaplan sebenarnya adalah pengasuhnya sama seperti Samuel Howans. Semua orang yang mengenalnya kini dan mengetahui asal-usul Keane telah tiada.
Setibanya Aram di lokasi hitam, ia menghampiri Samar dan bertanya mengapa Samar tak memberitahunya bahwa ia bisa bertemu dan menerima pengakuan Janet. Samar menjelaskan bahwa ia tak memberitahu Aram karena ia melihat Janet dapat membuat Aram bahagia. Lalu Aram dengan segera mencium Samar. Di satu sisi, wrestler yang berada di rumah Laurel dihampiri oleh Henry yang memintanya untuk segera pergi dan membiarkan dirinya membereskan masalah itu. Namun ternyata Tom lah yang sebenarnya mulai mengambil koper yang telah diberikan secara spesifik oleh Kaplan dan mulai menghubungi seseorang untuk memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan koper tersebut dan akan segera pergi menghampirinya. Dan episode terakhir di season 4 pun berakhir di sini. Pengumuman untuk para aset Reddington. Demi menyambut bulan Ramadan, kami akan memberikan ulasan tambahan bagi kalian. Seperti yang para aset Reddington ketahui, kami mengalami sedikit permasalahan di bagian copyright. Maka dari itu, kami akan sedikit menggeser posisi dari The Blacklist dengan series yang tak kalah seru. Meskipun demikian, tenang. Kami akan tetap membahas The Blacklist dengan porsi yang secukupnya. So, bagi kalian, harap sabar dan harap tunggu karena kami akan kembali dengan 2 series sekaligus. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.